Elektabilitas pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali. Menjelang pencoblosan, pasangan ini unggul telak. Menjelang pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, Lembaga Survei Carta Politika Indonesia pada Jumat 22 November 2024 mengeluarkan rilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Sebagaimana diketahui, bahwa pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali terdiri dari dua pasangan calon. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, nomor urut 1, yaitu pasangan Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana. Dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, nomor urut 2, yaitu pasangan Iwayan Koster dan Inyoman Giriprasta. Carta Politika Indonesia, lembaga survei resmi yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum ini, telah melakukan survei elektabilitas pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali periode 30 Oktober hingga 6 November 2024. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan metode sampling multistage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sebesar 0,0283. Survei dilakukan dengan kriteria responden minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih, dengan quality control sebesar 20% dari total sampel, dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,95 dengan cakupan wilayah survei yaitu seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Dalam simulasi elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, kepada responden ditanyakan, seandainya pemilihan gubernur wakil gubernur Bali dilaksanakan hari ini, manakah pasangan calon yang akan dipilih? Hasil survei simulasi elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali sebagai berikut. Tingkat elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, pasangan Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana, sebesar 23,8%. Tingkat elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, pasangan Iwayan Koster dan Inyoman Giriprasta, sebesar 69,8%. Pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar 6,5%. Dengan demikian pada simulasi pasangan calon yaitu, seandainya pemilihan gubernur wakil gubernur Bali dilaksanakan hari ini, maka tingkat elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, pasangan Iwayan Koster dan Inyoman Giriprasta, unggul telak. Karena tingkat elektabilitas pasangan Iwayan Koster dan Inyoman Giriprasta sudah mencapai 69,8%. Sedangkan pasangan Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana sebesar 23,8%, yang selisih dari kedua pasangan ini sangat jauh dari margin of error. Begitu pula, faktor pemilih yang belum menentukan pilihan tidak cukup memberikan pengaruh, karena selisih persentase kedua pasangan ini sangat jauh dari persentase pemilih yang belum menentukan pilihan. Dengan tingkat elektabilitas sebesar itu, dengan memperhatikan margin of error maupun persentase pemilih yang belum menentukan pilihan, bila tidak ada kejadian politik yang luar biasa, dapat diperkirakan pasangan Iwayan Koster dan Inyoman Giriprasta unggul dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali Pilkada 2024 ini. Direktur Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menjelaskan sebagai berikut. Dan ini yang sebetulnya adalah bisa dijadikan sebuah rujukan apabila pilkada diadakan hari ini dengan simulasi pasangan, ada di angka Iwayan Koster Inyoman Giriprasta ada di angka 69,8%, hampir mencapai angka 70%. Lalu Made Mulyawan Arya atau disebut dengan De Gajah
dan Putu Agus Suratnyana ada di angka 23,8% dengan sisa undecided voters atau yang tidak menjawab di angka 6,5%. Jadi polanya mirip, memang dari tingkat pengenalan, tingkat kesukaan, lalu kemudian elektabilitas pertarungan di antara cagup dan pertarungan elektabilitas antar cawagup memperlihatkan memang ada korelasi yang bersifat linear. Dan bisa dikatakan kalau tidak ada sebuah tsunami politik, kecenderungan dari Iwayan Koster dengan Inyoman Giriprasta untuk memenangkan pertarungan pilkada gubernur dan wakil gubernur di Pulau Bali, Provinsi Bali, sangat besar. Dan itu yang mungkin akan kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan ada sebuah kejutan, tetapi kalau dia berjalan dalam kondisi ceteris paribus atau ritmenya tetap sama, saya pikir memang bisa dikatakan cenderung kita sudah bisa memprediksi siapa yang akan jadi pemenang dalam pertarungan pilgub di Bali ini. Bahkan kalau kita mau sedikit berspekulasi atau membuat sebuah ekstrapolasi, Sinta, kalau kita lihat dengan sisa 6,5%, Iwayan Koster dengan Inyoman Giriprasta, kalau kondisi ceteris paribus mungkin bisa menembus angka 73 atau 74%. Kalau kita lihat dari proporsi sisa 6,5% apabila kemudian terdistribusi secara normal. Terkait faktor mantan Presiden Joko Widodo ataupun Presiden Prabowo dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali ini, Direktur Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut. Sementara kalau kita melihat pilkada, situasinya berbeda. Faktor Jokowi tidak muncul, pamor Pak Jokowi juga tidak sebesar ketika masih menjadi presiden, tidak bisa menggunakan perangkat kekuasaan dan lain-lain. Sementara nama Pak Prabowo bisa dikatakan tidak sekuat PDI Perjuangan ataupun Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan kalau digajah kemudian hanya memanfaatkan nama besar Pak Prabowo, saya pikir efeknya tidak akan sebesar seperti daerah-daerah lain yang memang melihat Pak Prabowo dalam kapasitas lebih kuat secara elektoral. Itu yang menyebabkan menurut saya pada saat ketika berbicara mengenai Pilkada Bali, pertama orang akan kembali kepada basis kultural politiknya, termasuk kekuatan PDI Perjuangan. Yang kedua, mereka akan melihat sosoknya. Dan tadi kalau kita sudah uji dari tingkat pengenalan, kesukaan, memang kekuatan personal branding dari pasangan 02 cenderung lebih kuat, baik dari sisi orang-orang lama yang sudah bekerja, baik menjadi bupati di Badung ataupun gubernur, dibandingkan dengan pasangan 01 yang cenderung bisa dikatakan lebih baru, dan ketika mereka hanya menjual nama Pak Prabowo, saya pikir itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan basis kultural yang dimiliki oleh pasangan 02 dan kekuatan personal branding mereka. Demikian ulasan terkait survei elektabilitas pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali kali ini. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.